Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal asatidzah dan juga segenap pegiat dakwah serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di sesi terakhir kini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang manhaj dakwah yang kita kaji dari kitab guru kita Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Alhamdulillah kita sudah mengkaji berapa poin? 5 poin utama. Apa yang pertama? Definisi dakwah. Yang kedua, hukum dakwah. Yang ketiga, keutamaan dakwah. Yang keempat, sarana dakwah. Yang kelima, metode dakwah. Di sesi yang ketiga ini kita akan membahas 2 poin. Berarti poin yang ke-6 ya, dan poin yang ke-7. Poin yang ke-6 adalah adab dakwah. Sedangkan poin yang ke-7 adalah tujuan dakwah. Kita bahas terlebih dahulu dengan adab dakwah yang ada di halaman 38. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف الشيخ إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله ورعاه. سادسا آداب الداعية. للداعية آداب لا بد أن يمتثلها وعلى قدر تحقيقه لها ينتفع الناس بدعوته. ومن هذه الآداب أولا الإخلاص. Nah, dakwah bisa membuahkan hasil, bisa pula mandul. Salah satu faktor yang menyebabkan berhasil dan tidaknya adalah seberapa seorang dai memenuhi kriteria sebagai seorang dai. Inilah yang diistilahkan dengan adab. Adab yang pertama yang harus dimiliki oleh dai adalah ikhlas. Kenapa demikian? Karena dakwah adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan. Dalilnya semua dalil yang mewajibkan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Dan ada dalil yang secara spesifik menyebutkan wajibnya ikhlas di dalam berdakwah. Kalau tadi adalah dalil-dalil yang sifatnya umum. Antara lain adalah fahakallahu an kullin, di paragraf kedua, fahakallahu an kullin. فحكى الله عن كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام أنهم خاطبوا أقوامهم بقولهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Nah, semua nabi yang merupakan qudwah kita dalam berdakwah, mereka mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak minta upah dari kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Adapun upahku itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Di ayat yang berbeda-beda dalam surat Asy-Syu'ara. Artinya
Keikhlasan di dalam berdakwah itulah prinsip dasar seorang dai. Dan salah satu yang menyebabkan dakwah itu diterima adalah karena ikhlas. Innal qaula idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Nasihat ketika keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Berarti upahnya dari siapa? Dari Allah. Amplopnya? Boleh diterima? Hah? Boleh atau tidak? Emang ada? Ini pernah kita tanyakan ke guru kita, Syekh Ibrahim hafizahullah. Karena ini dialami oleh semua. Ya. Beliau mengatakan perbedaannya adalah yu'allim liya'khudh atau ya'khudh liyu'allim. Itu perbedaannya. Apa perbedaannya? Yu'allim liya'khudh atau ya'khudh liyu'allim. Dia ini berdakwah untuk ngambil upah. Atau dia ngambil upah untuk berdakwah. Yang boleh yang mana? Masih fresh kan? Urusan amplop fresh. Apa tadi yang pertama? Yu'allim liyakhud. Dakwah untuk ngambil upah. Yang kedua? Ngambil upah untuk berdakwah. Yang boleh yang mana? Yang kedua. Kenapa yang kedua boleh? Justru dia ngambil upah supaya bisa berdakwah. Sehingga upah itu bukan tujuan. Kalau yang pertama dakwah sarana untuk mencapai upah. Kalau yang kedua upah sarana untuk mencapai tujuan. Emang kalau nggak dapat upah nggak bisa dakwah? Sebagian orang iya. Karena dia nggak punya pekerjaan, nggak punya aktivitas, nggak punya mata pencaharian yang lainnya. Bisnis gagal. Mengandalkan mertuanya ya pada baik. Ya. Gak ada dia. Kalau dia habiskan waktunya untuk bekerja, maka dia gak punya waktu untuk berdakwah. Padahal dia punya kewajiban untuk menafkahi diri sendiri dan menafkahi siapa? Keluarga. Maka kata beliau yang kedua gak apa-apa. Antum yang mana? Ya coba kita pikirkan dulu. Ketika pulang nanti kita merenung. Kita yang mana? Indikatornya kalau kita yang pertama itu kita pasang tarif. Salah satu apanya? Indikatornya. Tapi itu bukan indikator satu-satunya. Salah satu indikatornya kalau kita termasuk yang pertama kita akan pasang tarif. Inti minta anak ngisi wani firo. Jadi dari awal sudah pasang tarif. Atau enggak pasang tarif. Tapi ketika amplopnya enggak sesuai dengan ekspektasi, kapok. Ora balen-balen.
Ini juga jadi indikator. Baik. Jadi yang pertama apa? Ikhlas. Tsaniyan. Adab yang kedua, ilmu. Seorang dai harus punya ilmu. Tidak boleh orang enggak punya ilmu masuk ke dalam ranah ini. Karena kerusakan yang akan ditimbulkan lebih besar daripada kebaikan dan maslahat yang diharapkan. Dalilnya adalah Al-Quran surat Yusuf ayat 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, yaitu jalan Nabi kita Muhammad SAW. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku lakukan ini dan juga para pengikutku. Berarti orang yang berdakwah tanpa ilmu, dia tidak berdakwah ke jalan Allah. Karena syaratnya berdakwah ke jalan Allah harus pakai ilmu. Berarti pula orang yang berdakwah tanpa ilmu, dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW berdakwahnya pakai ilmu. Ilmu apa yang dibutuhkan? Sekurang-kurangnya 3 hal. Ilmu tentang konten dakwah, ilmu tentang kondisi objek dakwah, dan ilmu tentang cara berdakwah. Ada berapa ilmu? 3. Apa yang pertama? Ilmu tentang konten dakwah. Yang kedua? Kondisi objek dakwah. Yang ketiga? Cara berdakwah. Jadi ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai, yang pertama adalah kontennya. Kita mau ngajar apa? Kalau kita mau mendakwahkan tauhid, berarti kita harus punya ilmu tentang tauhid. Kalau kita mau mengajarkan tentang muamalah, fikih muamalah, maka kita harus menguasai ilmu tentang fikih muamalah. Ana sering, Ustaz ini gimana kalau hukum bisnis kayak gini. Wah, Ana nggak paham. Tanya aja sama yang ahli. Jadi yang ahli fikih muamalah itu, ya memang dia mendalami di bidang tersebut. Jadi maka ana nasihatkan kepada ana pribadi dan antum sekalian, jangan mengajarkan sesuatu yang tidak dikuasai. Jangan. Apalagi muamalah itu termasuk ilmu yang lumayan detil. Ya, kadang-kadang kita dengerin kajian salah seorang ustadz pakar itu nggak mudeng. Ya, saking apanya? Banyak istilahnya, kemudian banyak hal yang baru, yang kontemporer gitu. Maka kalau ada seorang aktivis dakwah nggak punya background pesantren, nggak pernah belajar apa? Fikih muamalah kepada seorang guru secara rutin, kok ujuk-ujuk jadi ustadz fikih muamalah. Wah, ini gawat ini. Jangan. Jadi yang pertama harus punya ilmu tentang konten. Yang kedua, ilmu tentang kondisi objek dakwah. Kita sudah singgung tadi ketika membahas apa coba? Hikmah. Ya, jadi harus memilah-milah siapa? Objek dakwahnya. Setelah kita tahu objek dakwahnya, kita perlu ilmu yang ketiga. Apa? Caranya.
Dan itu juga sudah kita bahas ketika kita membahas tentang hikmah. Ya, jadi menghadapi orang yang tua seperti apa caranya, menghadapi anak kecil bagaimana caranya. Jadi kalau untuk menghadapi anak kecil masa ngisinya kayak menghadapi siapa? Ya, orang-orang sudah tua-tua. Yo pasti anaknya rame. Ya. Anak sering sampaikan, mau ngisi di hadapan remaja atau di hadapan anak kecil, itu persiapannya lebih berat daripada ngisi di hadapan orang dewasa. Jadi persiapannya itu 2 kali lipat. Jadi bukan hanya menyiapkan materi, tapi menyiapkan bagaimana kemasan materi itu bisa dipahami sama remaja dan anak kecil. Berat. Ya. Oke, ini yang keberapa? Ini yang kedua. Thalithan. الحرص على هداية المدعوين فقد وصف الله به نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Yang ketiga, adab dai adalah keinginan kuat untuk memberikan hidayah kepada objek dakwah. Apa yang ketiga? Keinginan kuat di dalam hati untuk memberikan hidayah kepada objek dakwah. Dalilnya adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Di situ belum ditulis surat apa? At-Taubah ayat 128. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan karakter Nabi kita Muhammad SAW, salah satu karakternya adalah harisun alaikum. Sangat menginginkan hidayah buat umatnya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah dia akan mengerahkan segala potensi yang bisa dia berikan. Potensi waktu, potensi harta, potensi tenaga, potensi ilmu. Makanya Rasulullah SAW ngasih berapa ekor tadi? 300 ekor. Cuma buat satu orang. Kita ngeluarin berapa? 1 ekor ayam pernah? Haris. Sampai apa namanya? Orang-orang Arab itu oleh Nabi SAW kan dikasih kambing selembah. Kambing 1 lembah. Tahu lembah? Lembah tahu? Apa? Dataran rendah. Kira-kira isinya berapa itu? Ya wis alun-alun lah, wis alun-alun ben gampang. Enggak terhitung, banyak banget. Maka begitu dia dikasih kambing 1 lembah, dia masuk Islam, terus dia pulang ke kampungnya, ya kaum aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Woi, masuk Islam yo. Sesungguhnya Muhammad itu ngasih seperti orang yang enggak pernah takut miskin. Karena buat beliau harta itu murah kalau untuk memberikan hidayah. Ya. Itu bermula dari keinginan kuat. Al-hirs. Dan ini berlaku nggak buat ustadz di pesantren? Berlaku. Jadi kalau al-hirs itu masuk ke kelas, itu dengan full power. Assalamualaikum. Buka halaman sekian. Baca. Lanjut. Sambil update apa? Status. Guru seperti ini Haris
Enggak. Guru yang haris itu adalah guru yang berusaha mendatangkan segala cara selama tidak menyalahi syariat supaya muridnya tertarik dengan pelajaran. Pakai alat peraga, pakai apa? Proyektor, ya. Pakai diskusi, ya. Kadang diajak keluar. Sehingga murid itu menanti-nanti kedatangan guru tersebut. Jadi kalau gurunya absen, ya antum kayak gitu enggak? Alhamdulillah, Ustaz Anu enggak datang. Boseni. Kreatif dong. Kembangkan kemampuan. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. رابعا الصبر وهو من الصفات العظيمة التي حض الله عليها في مقام الدعوة فينبغي للدعاة أن يتحلوا بها قال تعالى مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. Yang keempat, adab dakwah adalah sabar. Dan itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf. Belum ditulis di situ, ayat 35. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Berarti Nabi kita disuruh sabar kayak ulul azmi. Siapa ulul azmi berarti? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Isa, Musa. Ya. Rasulullah SAW sabar enggak? Pol. Itu pun masih disuruh nyontoh sabarnya ulul azmi. Dan Rasul adalah ulul azmi yang paling tinggi. Makanya kita yang enggak ada apa-apanya dibandingkan mereka-mereka itu harus lebih sabar. Apa efeknya kalau kita bersabar? Efeknya adalah wala tasta'jil lahum. Tidak tergesa-gesa. Untuk apa? Untuk melihat hasil dari apa yang kita sampaikan. Antum tahu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu kalau ngisi pengajian di awal-awal itu yang hadir cuma berapa? Yang hadir tidak lebih dari jari tangan. Tidak lebih dari berapa? Jari tangan. Bahkan kadang-kadang beliau masuk ke masjid, muridnya belum ada. Yang beliau lihat cuma itu apa? Tempat mushaf itu. Ya, tempat mushaf yang buat booking apa? Booking tempat. Ya. Terus ngapain beliau sampai di situ? Buka mushaf baca Quran. Nunggu muridnya datang 1, 2, 3. Satu baru mulai. Menjelang wafatnya, Ana pernah hadir beberapa pertemuan di Masjidil Haram. Beliau ngajar tafsir setiap ba'da subuh. Ana duduk di belakang itu sampai nggak bisa ngelihat muka beliau. Saking apanya? Saking penuhnya majelis itu. Ucuk-ucuk kayak gitu. Ucuk-ucuk kayak gitu. Dan ternyata gurunya beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah pun juga mirip kayak gitu. Tafsir apa? As-Sa'di.
Taisir Al-Karim Ar-Rahmah. Mengajarkan kitab qawaid fiqhiyahnya Ibnu Rajab. Pelajaran qawaid itu termasuk pelajaran yang susah. Apalagi pakai kitabnya Ibnu Rajab. Lebih apa? Susah lagi. Dan tebal bukunya. Awal Syekh Sa'di ngajar, kitab tersebut yang hadir belasan, puluhan. Lama-lama merotoli, yang khatam cuma Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika khatam ngaji itu dikasih hadiah apel. Apel merah. Dibawa pulang oleh Syekh Utsaimin kepada istrinya, anak-anaknya, ini cara makannya gimana? Bingung, karena tidak pernah melihat apel. Syukurannya makan apa? Apel. Padahal kita gede, kita selesai usul salasah udah bikin walimah. Boleh? Boleh kalau antum punya. Tapi yang kita lihat di sini adalah kesabaran. Jadi kita ini kalau ngajar yang hadir cuma 5, 4, 3, 2. Itu jangan apa? Jangan berhenti. Terus. Dengan izin Allah ketika kita konsisten, maka masyarakat akan ikut konsisten. Makanya pengajian, kalau tidak ada uzur yang mendesak, jangan libur. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah wa syafah, itu beliau setiap hari di Masjid Nabawi mengajarkan Al-Kutubus Sittah. Dan sudah khatam semuanya, mulai lagi dari Bukhari lagi. Setiap hari. Liburnya cuma malam Jumat. Kalau beliau ada uzur, sakit atau apa, pasti ada pemberitahuan. Bayangkan antum. Kutubus Sittah. Kita arba'in udah selesai belum? Kutubus Sittah. Belasan ribu, puluhan ribu hadis. Setiap hari dibaca. Makanya kita sebagai muridnya ikut apa? Ikut semangat karena gurunya semangat. Maka jangan sampai kita cuma gara-gara gerimis apa? Libur. Besoknya gara-gara apa lagi? Kepanasan, sumuk, libur. Si kepriwe karepe iki. Ya. Khamisan. الرفق واللين فقد أرشد الله تعالى إليهما وأمر بهما في مقام الدعوة فينبغي للدعاة التحلي بهما. قال تعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Nah, yang kelima, lemah lembut. Adab yang kelima, lemah lembut. Dalilnya antara lain adalah ketika Allah Azza wa Jalla mengutus dua nabinya yang mulia. Siapa? Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Berarti Allah Azza wa Jalla ngasih tahu tentang kondisinya siapa? Fir'aun. Ini ilmu tentang apa? Kondisi objek dakwah. Setelah itu Allah mengajarkan kepada Musa dan Harun apa? Cara. Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikanlah dakwah kepada Fir'aun dengan cara yang lembut. Kontradiktif enggak?
togo. Apa togo? Melampaui batas. Disuruh lemah lembut. Kontradiktif. Ya enggak lah. Quran masa kontradiktif. Seakan-akan kayak kontradiktif. Karena image kita kalau orangnya keras, kita lebih keras lagi. Atos-atosan apa? Dan itu cara yang salah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin, makanya Syekh Al-Albani rahimahullah satu bulan sebelum wafatnya beliau memberikan wasiat. Salah satu wasiatnya adalah orang yang paling berhak untuk kita sikapi dengan lemah lembut adalah orang yang paling besar permusuhannya kepada kita. Orang yang paling berhak untuk disikapi dengan lemah lembut adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada kita. Kenapa? Supaya kita tidak menggabungkan antara dua hal yang berat. Yang pertama adalah beratnya konten dakwah yang kita sampaikan. Dan yang kedua adalah beratnya cara kita menyampaikan konten itu. Konten dakwah salafiyah itu berat atau ringan? Berat. Karena yang syirik dikatakan apa? Syirik, yang bid'ah dikatakan bid'ah, yang menyimpang akan diluruskan. Berat. Masih ketambahan berat metode yang kasar. Akhirnya berat ketemu berat. Harusnya yang berat ini disajikan dengan cara yang ringan, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Kisah yang dituturkan dari Harun ar-Rasyid ketika ada orang datang pengen nasihati Harun, dan orang itu mengatakan, sini tak nasihati, saya mau nyampaikan nasihat dengan keras. Gak langsung diterima sama siapa? Sama Harun. Justru dia balik bertanya, apakah engkau lebih baik dari Musa dan Harun? Dan aku lebih jahat daripada Fir'aun? Enggak lah. Lah, kalau misalnya Musa dan Harun saja disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk berlemah lembut kepada Fir'aun, kenapa engkau tidak mau berlemah lembut kepadaku? Padahal engkau tidak lebih baik daripada Musa dan Harun, dan aku tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Masyarakat kampung kita lebih jahat dari Fir'aun? Mereka Muslim. Ya atau tidak? Ya tapi kan ahlul bid'ah, Ustaz. Ahlul bid'ah itu Muslim atau bukan? Muslim. Selama bid'ahnya bukan bid'ah kufriyah atau syirkiyah, mereka Muslim. Fir'aun saat Allah mengutus Musa dan Harun untuk bersikap lembut, Allah tahu nggak Fir'aun bakalan mati kafir? Tahu nggak? Tahu. Antum tahu nggak ahlul bid'ah tadi bakalan mati kafir? Bakalan mati dalam keadaan bid'ah? Nggak tahu. Padahal Allah tahu Fir'aun ini nggak akan mempan dinasihati. Sedangkan kita nggak tahu ahlul bid'ah tersebut mempan atau tidak, kita nggak tahu. Kenapa kita nggak berlemah lembut kepada mereka? Ya. Wah, pramuka ini. Di sana senang, di sini senang. Ya. Manhajnya manhaj pramuka. Ini perintah Allah. Kok manhaj pramuka? Ini perintah Allah. Dibawakan ayatnya kok. Gimana? Ya tapi kan ada saatnya kita keras. Iya. Ada saatnya keras. Akan tetapi apakah keras terus? Sekarang kan orang kayak gitu. Lebih sering apanya? Kerasnya daripada lembutnya. Yang betul? Lebih sering lembutnya daripada kerasnya. Jangan dibalik. Lanjut. Al-'afu an zalalil mad'uwin
وهي من الصفات التي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Yang keenam, pemaaf. Ya, ada yang manggil Zen. Zen itu bapak, rahimahullah. Tahu-tahu ketemu di tempat, Dul! Sabar. Maafkan. Ya, tapi kan enggak sopan. Ya, dia belum tahu. Ya. Itu yang sifatnya apa? Perkataan. Kadang-kadang ada yang sifatnya perbuatan. Begitu ketemu, Bluk, sehat. Siapa gitu? Ya. Pernah suatu saat saya di Masjid Nabawi gitu ya, sama teman-teman, sama adik kelas gitu. Ada orang lewat, ya, biasa kita duduk kan berdampingan gitu. Ada orang lewat gitu di samping kita ini. Apa? Berempat. Karo ceklan sirah. Astagfirullah. Di samping saya adik kelas. Ustaz kok diem aja sih, ngapain, mau ngapain juga. Ngapain marah-marah. Maafkan. Apalagi seandainya kesalahan itu terjadi di antara sesama aktivis dakwah. Aktivis dakwah nggak boleh baperan. Nggak boleh apa? Baperan. Nggak boleh. Kalau baperan jadilah anak alay. Ya. Gak boleh. Ya. Maafkan. Karena dalam kerja dakwah bareng kayak gini, itu pasti terjadi, itu pasti. Gak mungkin enggak. Ya. Mungkin yang muda kurang menghormati yang tua. Yang junior kurang menghormati yang senior. Mungkin juga yang senior meremehkan yang junior. Sudahlah. At-taghaful. Bukan hanya memaafkan, bahkan at-taghaful. At-taghaful itu pura-pura nggak tahu lah. Lupakan aja. Ya. Kata Imam Ahmad, akhlak mulia 9/10 ada dalam at-taghaful. Apa? Akhlak mulia 9/10. 9/10 akhlak mulia ada dalam at-taghaful. Apa tadi at-taghaful? Lupakan, maafkan. Berarti kalau orang nggak punya taghaful, dia cuma punya akhlak mulia berapa? 1/10. Dikit banget akhlak mulianya. Sudah, maafkan. Apalagi itu urusan pribadi. Paling cuma ego pribadi saja. Ana sering sampaikan. Kesolidan Ahlus Sunnah itu lebih mahal daripada urusan ego pribadi. Jangan sampai gara-gara kita mengedepankan ego pribadi kita, akhirnya dakwah ini hancur berantakan. Ego pribadi sudah. Abaikan. Maafkan. Kita pun butuh untuk mendapatkan apa? Maaf dari Allah. Supaya dapat maaf dari Allah, kita harus terbiasa memaafkan orang lain. Terakhir, al-i'radu 'anil jahilin. وقد أمر الله به في آية الأعراف المتقدمة قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Naam. Yang ketujuh, al-i'radu 'anil jahilin. Tidak melayani orang yang kasar. Tidak melayani orang yang kasar.
Dalilnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Ayat berapa? 199. Di mana Allah berfirman, wa a'rid anil jahilin. Jangan layani orang yang kasar. Kenapa saya terjemahkan itu? Ya. Biasanya kita terjemahkan apa? Abaikan orang yang bodoh. Berarti kalau ada orang bodoh mau ngaji, abaikan. Begitu? Repot. Nanti bisa disalah pahami. Ada santri datang, Ustaz, ana pengen belajar apa? Alif Ba'ta. Wah, bodoh banget ya. Allah menyuruh kita untuk mengabaikan. Sana, pergi sana. Ngeri. Bukan kayak gitu caranya. Ya. A'rid di sini adalah jangan mempedulikan. Al-jahilin di sini maksudnya adalah ahlus safah wal badha'ah fil kalam. Orang yang kasar dalam perbuatan ataupun dalam ucapan. Makanya tadi anak katakan jangan melayani, tidak melayani orang yang kasar. Jadi kalau kita ketemu sama orang kasar, kemudian dia ngomong omongan-omongan yang kasar, jangan dilayani, alias diabaikan. Ya, alias diabaikan. Kalau kita layani apa? Berarti sama. Ya, berarti sama. Pernah ada seorang naik mobil nih. Naik motor atau naik mobil gitu. Lupa. Ada orang nyalip dan nyalipnya nggak pakai sen. Berarti yang salah siapa? Yang nyalip toh. Malah dia yang marah-marah. Keluar kata-kata kasar, kebun binatang semuanya keluar. Orang yang dimarah-marahi ini, apa yang dilakukan? Wa a'rid anil jahil. Istrinya ngomong, loh mas kok nggak dilayani? Loh orang buang sampah sembarangan. Masa kita menyediakan apa? Menyediakan tong sampah buat dia gitu. Itu sampah. Kenapa kita dengan sukarela menyediakan hati kita, ya, perasaan kita untuk menampung sampah itu? Sudah abaikan aja. Bisa? Bisa? Ya, kita lihat nanti. Kalau antum di ngeng gitu, kita lihat aja nanti. Terpancing atau tidak gitu ya. Ya. Oke, selesai kita. Berarti ada berapa adab di sini? Ada 7. Sekarang kita membahas poin yang terakhir. Apa itu? Tujuan dakwah. Ada di halaman berapa? Ada di halaman 45. Nah. سابعا مقاصد الدعوة. للدعوة 3 مقاصد شرعية دلت عليها النصوص وصرح بها العلماء. Dakwah itu ada tujuan. Dan tujuannya itu ada 3. Dan 3 tujuan tersebut terkait dengan 3 unsur utama dalam dakwah. Dalam dakwah itu ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah konten dakwahnya. Yang kedua adalah si dai. Dan yang ketiga adalah si objek dakwah. Ada berapa unsur utama dakwah? 3. Apa yang pertama? Konten dakwahnya, terus si dai-nya, terus si objek dakwahnya. Tujuan dakwah itu terkait dengan 3 unsur utama dalam dakwah.
Mari kita bahas satu persatu. Al-maqsadul awal. المقصد الأول إقامة الحجة على الناس، وهي أعظم مقاصد الدعوة التي بعث الله بها الرسل وشرعها لأتباعهم من بعدهم، ليعلم الناس دينهم الذي شرع الله لهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقد دل على هذا المقصد قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. Nah, tujuan yang pertama dalam berdakwah adalah iqamatul hujjati 'alan nas. Kebenaran tersampaikan dengan jelas. Apa tujuan yang pertama? Kebenaran tersampaikan dengan jelas. Ini mungkin lebih mudah daripada kita terjemahkan apa? Menegakkan hujjah kepada orang. Ya. Kebenaran tersampaikan dengan jelas. Ini berarti terkait dengan unsur yang pertama. Apa? Konten dakwah. Jadi konten dakwah ini bisa tersampaikan dengan jelas kepada umat. Itu tujuan yang pertama. Apa dalilnya? Banyak, antara lain firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu menyampaikan busyra, kabar gembira, dan menyampaikan peringatan supaya apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya nanti di hari kiamat orang-orang itu tidak punya alasan di hadapan Allah setelah Allah mengutus para rasul. Kenapa enggak punya alasan? Karena kebenaran telah tersampaikan dengan jelas. Ya. Berarti PR kita dalam berdakwah adalah menyampaikan secara jelas. Jelas apanya? Isinya apa, cara ngomongnya? Semuanya. Jadi cara ngomongnya aja grenyem. Itu cara ngomong. Kontennya juga terstruktur. Ya, latihan. Ya, latihan. Menyampaikan ilmu secara sistematis, secara terstruktur, sehingga orang akan lebih mudah untuk memahami. Kalau kita menyampaikan ilmu secara terstruktur dan jelas, di akhir pengajian kita cek. Tadi kita ngaji apa coba? Berapa poin coba? Kalau kemudian jamaahnya hening, nggak ada apa? Respon. Maka yang salah ada 3 kemungkinan. Kemungkinan ustadznya yang salah, atau kemungkinan jamaahnya yang salah, atau kemungkinan dua-duanya yang salah. Dan itu harus dipersiapkan. Jangan ngajar dan dakwah bonek. Bondo nekat. Modal dengkul. Jangan. Siapkan materinya. Berarti nggak apa-apa ya ngajar bawa kertas catatan gitu ya, nggak apa-apa. Subhanallah. Imam Ahmad rahimahullah, Hafiz, Al-Hafiz, hafal 1 juta hadis. Kita berapa hadis? Udah disampaikan 40 aja belum. Itu kalau ngajar itu bawa catatan. Ketika beliau tahdits, menyampaikan hadis, bawa catatan beliau. Kita apanya Imam Ahmad? Ponakan. Guru-guru kita sampai sekarang, Syekh Ibrahim, Syekh Abdul Razak, Syekh-syekh yang lain, mereka itu bawa catatan.
Disusun sama mereka. Bahas tentang sabar, definisi sabar, macam-macam sabar, aplikasi sabar. Jelas. Makanya beliau-beliau ini ketika dulu sebelum zaman gadget, kalau mau ngisi bawa kertas, segepok ini. Bahas pertama, bahas lagi, selesai, pindah lagi. Ya. Kita lebih keren daripada mereka. Ya. Jangan. Ya. Siapkan materi sebaik mungkin supaya tujuan nomor 1 dakwah tersampaikan. Apa tadi? Kebenaran tersampaikan dengan jelas. Jadi bukan sekedar tersampaikan. Makanya namanya iqamatul hujjah, iqamah. Jadi bukan sekedar ngomong, tapi menjelaskan sejelas-jelasnya. Yang kedua, المقصد الثاني الإعذار عند الله وهو الخروج من عهدة التكليف بالبلاغ وإبراء الذمة عند الله. ودليل هذا المقصد قوله تعالى في الخبر عن أصحاب السبت وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Nah, yang pertama tadi apa? Kebenaran tersampaikan dengan jelas. Ini terkait dengan unsur konten dakwah. Yang kedua, tujuan yang kedua terkait dengan si dai. Apa tujuannya si dai berdakwah? Al-i'dzaru indallah. Menunaikan kewajiban. Apa tujuan yang kedua? Menunaikan kewajiban. Supaya nanti kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla tidak dituntut. Kenapa kamu belum menyampaikan ilmu kepada masyarakat? Dan itu Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 64. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman lillahu muhlikum wa mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ngapain mendakwahi orang yang sudah jelas-jelas akan mati dalam keadaan kekufuran? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Supaya aku tidak dituntut di hadapan Allah nanti karena belum menyampaikan ilmu ini. Berarti punya ilmu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berarti besok pensiun. Berarti besok belajar lagi ya. Dan disampaikan ilmu itu supaya kita tidak dituntut nanti di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, المقصد الثالث رجاء هداية المدعوين وقد دلت عليه الآية السابقة في قول الطائفة الواعظة ولعلهم يتقون. Nah, tujuan yang ketiga, raja'u hidayatil mad'uin. Berharap objek dakwah mendapatkan hidayah. Berharap objek dakwah mendapatkan hidayah. Apa dalilnya? Ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 164 di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala'allahum yattaqun." Siapa tahu mereka bertakwa. Kata rojak di sini penting atau tidak? Hah? Penting atau tidak? Apa pentingnya? Ikhlas. Pentingnya adalah ketika objek dakwah itu tidak dapat hidayah. Berarti tujuan dakwahnya tercapai atau tidak? Tercapai atau tidak? Hah? Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya beriman? Tidak.
Berarti tujuan Nabi Nuh berdakwah tercapai enggak? Karena yang jadi tujuan dakwah bukan orang dapat hidayah, tapi berharap dapat hidayah. Makanya ayatnya wala'allahum yattaqun. Apa la'allahum? Siapa tahu, harapan. Makanya Nabi Nuh gagal enggak dakwahnya? Enggak. Nabi Lut gagal enggak mendakwahi istrinya? Enggak. Nabi Muhammad SAW gagal enggak mendakwahi pamannya? Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah mentahqiq, merealisasikan tujuan dakwah, yaitu berharap orang ini dapat hidayah. Dan ini terkait dengan terkait dengan unsur yang ketiga. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hal-hal pokok di dalam kitab ini terkait dengan masalah syubhat. Karena keterbatasan waktu kita tidak akan bahas, tapi insya Allah kalau kita memahami dengan baik apa yang sudah kita pelajari, insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ini ya, pakai pertanyaan ya. Ya, baik. Ada 3 voucher. Ya. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Hah? Siap nggak siap yuk? Harus siap. Nah. Pertanyaan pertama. Kok pada buka buku sih? Ya kayak ustadz. Oke. Kenapa metode dakwah tauqifi? Kenapa metode dakwah tauqifi? Ya. Terus ada lagi. Bagus. Terus ada lagi. Barakallahu fiik. Karena Allah nyuruh nabinya untuk pakai metode tersebut. Ya, silakan, Fadhil. Pertanyaan berikutnya. Sarana dakwah. Sarana dakwah. Pendapat yang paling kuat hukumnya tauqifi atau ijtihadi? Apa yang tauqifi, apa yang ijtihadi? Ya. Barakallahu fiik. Silakan. Kalau kita ingin menerapkan hikmah dalam berdakwah, ada 2 langkah, sebutkan. Barakallahu fiik. Baik, selesai ya materi kita. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barakan fih kami habbar rabbana wa ridwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang kami muliakan Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Saifuddin Zuhri, Ustadz Hendra Sabta Saputra, hafizahumullah ta'ala. Yang kami hormati asatidzah semuanya dan juga para pegiat dakwah. Di sini saya mewakili dari Kebumen. Kami dari Kebumen alhamdulillah hadir ada 12 orang. Aslinya 13 tapi yang satu uzur. Suaranya jelas enggak ya? Atau kurang jelas? Baik. Terkait pesan dan kesan di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebagai perwakilan dari Kebumen. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asatidzah semuanya yang sudah berkenan menyampaikan materi kita sejak 2 hari yang lalu. Alhamdulillah, jazahumullahu khairal jaza. Yang kedua, terima kasih kami juga kepada panitia yang tentunya telah menyiapkan dengan sebaik-baiknya berupa sambutan yang baik, baik tempat menginap yang nyaman. Alhamdulillah ya. Saya tadi malam merasanya nggak digigit nyamuk ya. Nggak tahu apa karena tidurnya terlalu nyenyak atau memang nggak ada nyamuk gitu. Kemudian juga makan dan minum konsumsi alhamdulillah ya enak semuanya ya, setuju ya. Kemudian kamar mandi juga cukup, kita nggak ngantri ya, termasuk sound system suaranya jelas masya Allah ya. Maka kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para panitia dan juga semua donatur dan semua yang ikut andil dalam terlaksananya acara ini. Yang ketiga, terkait kesan-kesan daurah, maka daurah yang seperti ini pastinya sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Sangat bermanfaat sekali. Di antaranya yang kami rasakan, yang pertama pastinya adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Yang kedua, kita bisa mendapatkan keteladanan dari guru-guru kita dengan keteladanan yang banyak. Berupa apa? Semangat, adab yang baik, perhatian untuk kebaikan kita semuanya, dan juga kebaikan yang lainnya. Saudara-saudaraku semuanya pegiat dakwah yang semoga senang dirahmati Allah SWT. Ketika seorang dai beliau bisa hadir di majelis ilmu, pastinya ada banyak usaha dan pengorbanan yang dikerahkan. Karena pastinya dihadapkan kepada banyak kesabaran. Ada banyak kesabaran, di antara yang pertama dari diri sendiri. Pastinya dalam diri kita masing-masing sendiri saja kita sering mendapatkan rasa malas, capek, kadang sakit juga harus ditahan. Termasuk keikhlasan dalam menyampaikan materi dengan banyak godaan untuk tidak ikhlas. Seperti pujian, penghormatan, ketenaran, dan juga hal yang lainnya. Yang kedua, keluarga. Di mana seorang dai ketika berdakwah dia meninggalkan keluarganya yang kadang mungkin sedang sakit, yang harusnya didampingi tapi harus berangkat untuk menyampaikan ilmu. Kadang ada jadwal liburan tapi tetap harus berangkat. Untuk apa? Untuk kita semuanya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, di antara juga yang seorang dai harus sabar berkaitan dengan cuaca. Kadang hujan terus menerus, dingin, panas. Termasuk juga yang keempat, kendaraan. Kadang mungkin macet di jalan, kehabisan bensin, mogok, atau rusak di jalan, maka harus bersabar. Kemudian juga termasuk mad'u atau jamaah. Juga dituntut seorang dai untuk bersabar. Kadang jamaahnya terlambat, kadang ngantuk-ngantukan, kadang enggak fokus, maka harus bersabar. Yang keenam, sabar juga menghadapi orang-orang yang tidak suka. Karena banyak orang yang tidak suka terhadap
setiap dai, karena sebagaimana para nabi dan rasul mereka pun memiliki banyak orang-orang yang memusuhinya. Maka kemudian teman-teman semuanya berbagai dakwah yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kesan-kesan yang kami sampaikan di kesempatan kali ini yaitu dengan kita mengikuti daurah seperti ini, maka kita akan semakin mengetahui kadar diri kita. Kita mengetahui kadar diri kita, bahwa kita masih banyak kekurangan. Terutama dalam hal ilmu, kita masih sangat butuh banyak ilmu. Sehingga dengan perasaan ini, kita sadar diri kita butuh banyak ilmu, akan mendorong kita untuk semakin menambah ilmu dan menjauhkan diri kita dari kesombongan. Sebagaimana kata para ulama, Rasul adabi ma'rifatul abdi qadrahu. Pokok dari adab seorang hamba adalah dia mengetahui kadar dirinya. Kita tahu kadar diri kita, maka kita akan memposisikan diri kita sesuai dengan kadar diri kita. Barangkali kita belum pantas untuk tampil, kita belum pantas untuk menyampaikan perkara-perkara yang besar, maka seandainya kita pulang hanya membawa pelajaran ini, kita menjadi tahu bahwa kita masih banyak kekurangan, kita masih kurang ilmu, keikhlasan kita mungkin juga masih kurang, adab kita masih kurang. Cukuplah itu sebagai pelajaran yang besar sehingga kita semakin memperbaiki diri kita. Berikutnya, yaitu dengan adanya daurah ini kita menjadi bertemu dan juga berkumpul dengan sesama pegiat dakwah, sehingga akan bertambah kenalan kita, bertambah wawasan dan juga pengalaman kita, kemudian menyadarkan kita juga bahwa kita tidak sendiri dalam merasakan rintangan dalam dakwah. Ada teman-teman kita yang lain. Apabila kita capek, kita tidak sendirian. Kita lelah, kita tidak sendirian. Kita dicela, kita diolok-olok oleh orang, kita tidak sendirian. Banyak saudara-saudara kita yang juga sama-sama berdakwah merasakan apa yang kita rasakan. Maka tentunya hari ini akan membuat kita semakin termotivasi untuk terus senantiasa berdakwah mengajak kepada agama Allah SWT. Yang keempat, hendaknya kita semangat mengikuti acara-acara daurah seperti ini. Karena kita tinggal berangkat saja. Tinggal berangkat, duduk, menyimak, mendengarkan. Kita tidak perlu repot-repot menyiapkan semuanya. Insya Allah kita semuanya tahu sebagai sesama-sama pegiat dakwah, bagaimana repotnya menyiapkan kajian, menyiapkan tabligh akbar, apalagi untuk acara besar seperti ini. Pesertanya perlu menginap, pesertanya banyak, menyiapkan konsumsi, menyiapkan tempat. Kita nggak repot seperti itu, kita tinggal datang saja, kita duduk manis mendengarkan, bahkan fasilitas semua sudah disediakan. Maka kita hendaknya bersemangat dan kita saling mendoakan kepada sama pendakwah dakwah agar semoga semua kita dimudahkan urusannya Allah SWT, dijaga keikhlasannya, kesehatannya, dan juga agar kita tetap diberi istiqomah dalam kebaikan dalam dakwah ini. Maka kita juga berterima kasih ya, sekali lagi kepada para panitia dan juga semua yang ikut berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini. Yang kelima terakhir yaitu kami memohon maaf apabila kami dari Kebumen khususnya saya dan juga teman-teman ada perilaku ataupun tutur kata yang kurang berkenan, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ini yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan atas kesan dan pesan yang telah disampaikan dan sudah dipersiapkan dengan seksama dan dalam waktu yang Oke, ini Masya Allah sudah dipersiapkan dengan matang, Masya Allah. Baik, terima kasih atas kesan dan pesannya. Kemudian selanjutnya adalah perwakilan dari lembaga dakwah atau pegiat dakwah dari selatan, dari wilayah selatan. Silakan yang berkenan untuk mewakili, falyatafaddal alaihi mashkuran. Niki ndak lanjut nggih, ndak lanjut nggih. Nggih, monggo.
Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Abdul Zain Al-SMA Hafizahullah Ta'ala, Al-Ustaz Sayyidin Zuhri LC Hafizahullah Ta'ala, dan Al-Ustaz Hendra Sabta Saputra LC Hafizahullah Ta'ala, serta asatidzah wal ikhwah pegiat dakwah dari wilayah Bali Mas Cakep, rahimani wa rahimakumullah. Perkenalkan, saya dari Cilacap, meskipun banyak asatidzah ataupun ikhwah yang lain dari Cilacap, namun bismillah saya memberanikan diri. Barangkali sebagian sudah ada yang kenal atau yang belum kenal. Nama saya Satrio, tiang Jawa. Satrio Abu Ubaidillah. Kalau secara lembaga, kalau yang terdaftar di Multaqo yang tahun lalu, saya daftarnya atas nama verifikator SIP Cilacap. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada teman verifikator baru untuk wilayah Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, yaitu Kang Edi. Lanjut saja. Kesan saya di sini alhamdulillah sangat bersyukur, berterima kasih. Yang pertama tentu kepada Allah, yang kedua kepada inisiator tentunya asatidzah wa ala rasim Al-Ustaz Abdul Zain, dan panitia tuan rumah yang dimotori oleh Al-Ustaz Abu Ahzam Sukanto MPD Hafizahullah Ta'ala dengan rekan-rekan di sini Darus Sunnah. Sangat bersyukur, berterima kasih, karena bagi saya di sini adalah sarana untuk mengecas, mengecas. Karena kita kalau mungkin tidak bergaul seperti ini, bertemu bertatap muka apalagi sambil berguru, bermajelis ilmu, mengambil faedah dari asatidzah kita, mungkin entah kita kemana ya. Karena kalau kita mungkin sering sendirian, mungkin hanya dengan keluarga, terkadang atau bahkan sering kita bisa mengalami rasa futur. Namun kemudian dengan sarana-sarana seperti ini bagi saya sangat bermanfaat, karena inilah sarana untuk kita kembali mengecas, dan syukur-syukur alhamdulillah insyaallah menambah ilmu yang barangkali belum banyak kita dapatkan sebelumnya. Adapun pesan, insyaallah mohon maaf barangkali kalau bisa barangkali ada lembaga-lembaga yang belum terafiliasi atau tergabung dengan kita Mujahid Bali Mas Cakep, maka mungkin di antara lembaga tersebut sebenarnya mungkin ada apa namanya, cara bahasanya mungkin simpati ya, simpatisan gitu. Tapi alangkah baiknya kita merangkul, mendekati, apalagi lembaga yang sudah notabene hakikatnya pada asalnya mereka ahlu sunnah. Namun wallahu ta'ala alam, kalaupun itu kalau bisa dirangkul, jangan yang sudah ada tidak dirangkul, begitu nggih. Yang sudah ada malah seakan-akan disuarakan, atau bahkan barangkali ini mungkin barangkali moga-moga ini suuzon saya, dan itu tidak boleh, malah mungkin tidak boleh atau tidak diizinkan untuk gabung. Maka ini sangat disayangkan, apalagi padahal kalau kita dengar nasihat beliau Rasulullah Zain, kalau bisa kita bersatu gitu kan, tadi persatuan Ahlussunnah adalah sangat penting, lebih penting gitu kan daripada yang lain-lain. Mungkin demikian dari saya yang fakir. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesan dan pesan yang telah disampaikan perwakilan dari Cilacap, yaitu wilayah selatan, kemudian selanjutnya dari wilayah utara. Dari wilayah utara, silakan untuk mewakili. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama kami ucapkan jazakumullah khairan, assalamualaikum kepada para asatidzah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, juga kepada para panitia
dan juga rekan-rekan asatidzah yang lain serta para peserta daurah. Tadi kesan dan pesan sudah disampaikan, yang baik-baik, yang positif-positif. Ini saya cuma mau menyampaikan mungkin satu saran, satu aja, terkait waktu istirahat. Jadi mungkin ketika selesai kajian masuk ke mana? Ke kamar masing-masing itu ada panitia yang checking waktunya istirahat, itu istirahat seperti itu. Karena qadarullah beberapa peserta mungkin semangat gitu ya, sampai malam ngobrol terus itu. Sampai akhirnya saya nggak bisa tidur itu. 11:30 itu saya pindah ke masjid gitu. Jalan dari sana ke sini ngantuknya hilang gitu. Jadi udah nggak bisa tidur sampai 12:30 sampai jam 1 gitu. Baru bisa tidur, dan ternyata saya nggak sendirian gitu. Ada juga yang ngungsi dari kamar ke masjid karena mencari ketenangan gitu. Jadi ini mungkin untuk panitia seperti itu, nanti di untuk yang ke depan gitu ya mungkin ya. Kalau memang sudah waktunya istirahat ya mungkin dicek, dan mungkin kesadaran juga untuk para peserta kalau udah masuk kamar waktunya istirahat ya istirahat. Hasrat ngobrolnya ditahan gitu, kalau enggak ya cari warung kopi lah di luar. Mungkin gitu masukan dari Anda. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas unek-uneknya. Ini sebenarnya unek-unek ini. Ya, kami juga mendengar cerita ini dari beberapa ikhwah juga demikian gitu nggih. Nggih, kita husnudzonnya memang semangatnya itu luar biasa untuk ngobrolin dakwah nih kayaknya. Cuma suudonnya dalam tanda kutip gitu. Niku peraturan peserta niku tidak dibaca gitu. Itu ada peraturan peserta yang di situ itu dilarang untuk mengganggu ketika waktu istirahat. Kalau waktu istirahat itu ya itu sudah kami share niku di grup. Mungkin itu belum terbaca begitu ya. Baik, untuk terakhir yaitu perwakilan dari tengah. Tengah mana nggih? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo saking tengah tapi bagian pinggir kidul, bagian pantai selatan, Jeti sekarang Paki, sekarang Tawan dan sebagainya. Dari Ibnu Taimiyah, Sumpyuh. Nama saya Abu Fatah Wartono, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada asatidz yang telah menyampaikan materinya. Saya tidak ada kesannya cuma satu, bagus. Tadi malam saya satu kamar cuma 2 orang, saya dan Ustadz Fadlan, tidak ada masalah karena saya sudah biasa sama beliau. Jadi cukup bagus lah ya. Kalau beliau tadi yang rame karena sangat semangat dalam berdakwah. Terus yang saya ingin pesankan, hasil dakwah itu tidak seperti mie instan. Begitu diaduk besok jadi. Dirasakan berpuluh-puluh tahun. Saya rasakan sendiri di tempat saya. Ya, saya itu kepengin sholat asar itu agak gasik sedikit, karena kebiasaan di tempat saya sholat asar itu jam 5 atau kadang-kadang setengah 6 nembe adzan. Lah itu di tempat saya begitu. Saya mendatangi beliau sang Pak Kiai. Apa kata beliau? Ya kono wanura maring sawah, marah-marah dengan mati. Kemudian akhirnya dalam waktu yang cukup panjang 10 tahun, sekarang sudah adzan asarnya itu bisa gasik.
Ya, walaupun dimarah kadang saya pernah mengajar anak-anak itu juga nggak boleh. Ya sudah, saya nggak ngajar anak-anak nggak apa-apa Pak Kiai. Sing penting kulo angsal sholat jamaah. Ya kebetulan kayaknya itu bermusuhan dengan Pak mertua saya. Sama-sama ya, sama-sama ketua ya. Beliau ketua ranting, bapak saya ranting NU di bukan ranting ya, kalau kecamatan. Jadi mandan disegani. Alhamdulillah setelah dakwah yang panjang ini membuahkan hasil. Intine para pendakwah yang muda jangan cepat puas dan bersabar. Kepengin sholat jamaah sing gasik wis 10 tahun. Nggih. Nah sekarang bisa sholat gasik atau ya minim-minimnya itu 3:30 sudah boleh adzan dan tidak ada lagi yang napa jenengane ya ngerusui lagi. Malah sing sering kiyaine ora tau rawuh nek sholat gasik diperintahkan atau dipersilahkan menjadi imam. Lah ini kan mboten instan nggih. Jadi begitu dan yang membahagiakan kembali kepada kita seorang pendakwah adalah kalau kita melihat hasil. Di sini saya melihat Mas Ustadz Hasan. Dulu sering dijewer Mas Ustadz Hasan. Terus ada lagi Ustadz Yahya, ada lagi Ustadz Ismail. Lah ini penggiat dakwah muda yang dulu ya Masya Allah Mbak Juge. Sekarang Masya Allah luar biasa. Nah dengan kesabaran itu kita baru lihat hasilnya kapan? Mas Hasan dulu berapa tahun berapa dari Ibnu Taimiyah? 2000, sekarang 2025 baru bisa dilihat dari yang jenengan mbek akademik aja. Dene ora dadi dakwah nang kene mengko di 30 tahun, Bro. Begitu ya untuk menyematkan kita, jadi jangan berharap instan. Sabar. Ya, sabar hasilnya nanti puluhan tahun. Demikian mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua acara pada hari ini dan mudah-mudahan panitia terus bersemangat ya. Terus bersemangat. Yang namanya panitia itu mumet. Ibnu Taimiyah pernah di tahun baru, setelah itu wah Ibnu Taimiyah tahun baruan, pas malam tahun baru persis nggih? Iya, yang masih ingat. Dari tentara Barat Hijau mengatakan Ibnu Taimiyah tahun baruan bakar-bakar. Wih ribut. Biasalah tetangga sebelah kan kayak gitu. Wis marem. Tapi siki pada goleti ijazah ya. Untuk saat ngapunten ijazah saya ada arep ngapa unggemen ora kanggo. Demikian mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengalaman hidup yang telah diceritakan kepada kita sebagai pegiat dakwah dan aktivis dakwah yang muda, maka kita harus bersabar dengan dakwah yang kita jalani insyaallah taala. Kemudian terakhir, apakah ada tambahan lagi? Mungkin dari segala penjuru lah. Satu lagi. Boleh. Kalau ada, kalau tidak kita lanjut ke acara selanjutnya. Cukup? Cukup nggih. Baik. Kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu nasihat penutup. Nasihat awal telah disampaikan oleh beliau Ustaz Saifuddin Zuhri LC. Kemudian insyaallah nasihat penutup pada daurah yang keempat ini, multaqo duat yang keempat akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abdul Zain LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. أيها الحضور rahimani wa rahimakumullah. Rahmat Allah terbagi menjadi dua. Rahmatun ammah wa rahmatun khassah. Rahmat Allah terbagi menjadi dua, rahmat yang sifatnya umum dan rahmat yang sifatnya spesial atau khusus. Rahmat yang sifatnya umum diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada siapa saja. Sedangkan rahmat Allah yang sifatnya khusus diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Apa bentuknya rahmat yang sifatnya umum? Dunia. Dunia. Contoh dunia apa? Harta. Terus? Nyawa. Terus? Kesehatan, terus makanan, minuman, kendaraan, rumah, ini semuanya rahmat yang sifatnya umum. Rahmat yang sifatnya khusus, contohnya hidayah, keimanan, sholat, ngaji, sibuk dakwah. Kita semua yang hadir di sini dikasih sama Allah yang mana? Yang mana? Dua-duanya. Berarti kita sedang mendapatkan karunia yang lebih besar dibandingkan banyak orang di muka bumi. Karena banyak orang di muka bumi hanya mendapatkan satu jenis rahmat, yaitu rahmat yang umum. Sedangkan kita sama Allah dikasih rahmat yang ganda. Dan mudah-mudahan itu pertanda Allah cinta kepada kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan sanad hadis ini kata beliau sahih. Begitu pula Imam Az-Zahabi menyampaikan hal yang serupa. Kata Rasul SAW, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'til imana illa man yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapapun. Entah orang itu dicintainya atau tidak dicintainya. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi kalau urusan keimanan itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintainya. Dunia siapapun Allah kasih. Sholat nggak sholat, kafir, Islam, beriman tidak beriman, peduli dakwah, enggak peduli dakwah, semuanya dikasih. Kenapa? Kenapa? Karena dunia enggak ada harganya di sisi Allah. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah. Dunia itu di sisi Allah tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Antum punya nyamuk. Terus ada orang datang kepada antum. Akhi, itu nyamuknya buat ana. Antum kasih. Fadhol. Kenapa? Gak ada harganya. Sedangkan iman diberikan oleh Allah
hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Kenapa? Karena sangat berharga. Maka menyadari bahwa kita mendapatkan rahmat yang ganda itu penting. Supaya apa? Supaya kita menjalani tugas dakwah ini dengan hati yang lapang. Tidak menjadikannya sebagai beban yang berat sehingga malesan. Ada sebagian orang bergerak di bidang dakwah, tapi selalu kerjaannya ngeluh. Kenapa anak lagi? Apa-apa anak. Harusnya alhamdulillah anak gitu. Kenapa? Karena kita sedang dikasih sesuatu yang Allah sukai. Yang ngurusi ngundang ustadznya, yang jemput ustadznya, ya bersih-bersih lokasi kajiannya. Ya kalau ada apa-apa kita yang menghadapi, bersyukur kepada Allah. Berarti kita ini sedang mudah-mudahan dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan enggak semua orang mendapatkan karunia itu. Berarti kita sedang merasakan rahmat yang sifatnya umum dan rahmat yang sifatnya khusus. Baik, terkait dengan daurah ini, selain pelajaran-pelajaran berharga yang kita dapatkan dari guru-guru kita juga mendapatkan banyak pelajaran adab. Selain ilmu, kita juga belajar apa? Adab. Ya, contoh misalnya, guru kita Ustaz Saifuddin, ya, berkenan untuk menghadiri kajian yang diisi oleh murid-muridnya. Jadi kalau anak itu levelnya jauh di bawah beliau. Beliau senior, beliau asnar minni. Ya, lebih apa? Lebih senior. Ya. Al-asanir, para senior. Ini jangan dimasukin dalam mufradat ya. Ya. Ya, belajar adab. Ya, belajar apa? Adab. Ya. Hadir kajiannya Ustaz Hendra, hadir kajian Ana. Ustaz, antum kok enggak hadir kajian Ustaz Saifuddin, Ustaz? Ini juga belajar juga. Belajar apa? Belajar bahwa ngisi perlu persiapan. Ana kenapa enggak hadir? Karena Ana belum siap untuk menyampaikan materi. Jadi Ana memang habis kajian langsung pulang karena Ana harus menyiapkan materi. Jadi Ana ilmunya itu nggak bisa ujuk-ujuk gitu, nggak bisa ngisi gue dadakan. Walaupun sambal dadakan itu enak, tapi ngisi dadakan itu nggak enak. Ya, maka Ana sudah minta izin Ana, sudah minta maaf kepada Ustaz Saifuddin, kepada Ustaz Hendra, afwan Ustaz, Ana nggak bisa hadir. Kalau Ana nggak disuruh ngisi, Ana hadir. Ya, tapi karena disuruh ngisi dan lumayan kepadatannya, ya, akhirnya nggak ada waktu untuk mempersiapkan materi kecuali ya, antara sela-sela jadwal tersebut. Berarti pelajarannya ngisi itu harus persiapan. Ya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil, termasuk di asrama. Ya, ketika kita kembali nostalgia untuk nginep di mana? Di asrama. Bagi yang pernah mondok, ya. Bagi yang belum pernah mondok, ya merasakan bagaimana berasrama. Itu juga banyak pelajarannya. Kayak tadi yang disampaikan. Oh, ternyata kita ini harus menambah kepekaan kita. Ya. Dan itu pun anak alami. Ketika pas lagi daurah gitu, nggak bisa tidur karena satu kamar pada ngobrol. Ya. Harusnya kita peka. Kalau kita pengen ngobrol harusnya kemana? Keluar. Ya, karena kamar disediakan untuk istirahat. Jadi kalau kita masih pengen ngobrol, syahwat ngobrolnya masih apa? Masih menggelora gitu ya. Cari tempat yang lain. Ya. Kan di sini bisa tuh di tempat makan di sana ya.
Jadi kepekaan ya itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Masih banyak lah. Pokoknya kalau dikupas itu akan banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Jazakumullahu khairan kepada segenap pemateri, Ustaz Saifuddin, Ustaz Hendra, dan juga kepada segenap panitia yang telah berjuang semaksimal mungkin untuk mewujudkan daurah ini. Silakan kalau ada masukan-masukan, sampaikan aja masukan-masukannya supaya kita bisa perbaiki terus untuk multaqo berikutnya. Salah satu masukan yang sampai ke telinga anak adalah, Ustaz, coba kalau siang-siang itu jangan materinya materi yang berat, Ustaz. Kalau bisa siang itu misalnya sharing dakwah gitu ya. Itu kan lebih apa? Lebih fresh gitu. Kan kasihan Ustadz atau kasihan antum? Kasihan dua-duanya. Ya, Ustadznya juga kasihan kan, ngajar pada apa? Ngantuk gitu kan, berpengaruh itu. Kepada apa? Kepada keikhlasan. Ya. Antumnya juga kasihan. Ya. Ini masukan. Ya. Bagus, Masya Allah. Kalau ada masukan-masukan yang lain, silahkan disampaikan. Supaya multaqo ini dari waktu ke waktu semakin bagus, semakin berkembang dan membawa kemanfaatan buat kita semuanya. Barakallahu fiik. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ana menyampaikan beberapa kalimat penutup, Ana dapat amanah dari Ustaz Hendra untuk menyampaikan beberapa kesan dan pesan, ya, dan itu semua terdiri dari 6 poin. Sebelum itu beliau juga minta maaf kepada para asatid, panitia dan peserta. Beliau pulang lebih awal, berangkat telat dan pulang lebih awal karena putra-putra beliau semuanya sakit, ya. Jadi beliau harus membagi waktu, sementara istrinya di rumah sendiri. Jadi mohon maaf atas keterlambatan, kemarin gak ikut pembukaan dan pulangnya lebih awal. Kemudian beliau mengirimkan pesan untuk disampaikan kepada kita semua yang berisi, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang pertama, ini kata beliau, Ana mengajak diri Ana dan seluruh ikhwan untuk memanjakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat berada di atas sunnah Nabi dan manhaj para sahabat. Kemudian yang kedua, doa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para guru yang telah berbagi faedah yang bermanfaat, inspiratif, dan bisa menambah kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas para guru dengan balasan terbaik dan senantiasa menjaga beliau-beliau di dunia dan akhirat. Poin yang ketiga, untuk para panitia yang sudah berjihad dalam menyelenggarakan acara ini, jazakumullah khairan. Semoga Allah gantikan keletihan di dunia ini dengan kenyamanan di akhirat kelak. Tak lupa Ana ucapkan banyak terima kasih atas prasangka baiknya kepada Ana.
sehingga ana diberi kehormatan untuk turut berbagi dalam momen daurah edisi keempat ini. Kemudian poin yang keempat, untuk para asatidzah dan ikhwah pegiat dakwah, kami juga memanjatkan doa semoga Allah selalu mencurahkan taufiknya kepada kita semua agar kita selalu istiqomah di jalan dakwah dengan penuh keikhlasan. Ana ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah sudi untuk duduk di hadapan ana untuk menyimak materi yang disampaikan. Tentunya ana sebagai pemateri bungsu dalam tanda kutip masih penuh dengan kekurangan. Maka ana memohon bimbingan dari para sesepuh dakwah untuk bisa menasehati dan mengingatkan kami ketika ada kekeliruan yang harus diluruskan. Kemudian poin yang kelima, ana menyampaikan permohonan maaf kepada seluruhnya karena ana tidak bisa menyertai para guru, asatidzah dan para pegiat dakwah secara maksimal pada daurah kali ini. Ana belum bisa berta'aruf dengan banyak ikhwah dan berbagi cerita. Semoga di lain kesempatan Allah bukakan momen untuk bisa menjalin ukhuwah lebih erat lagi. Keenam, yang terakhir, secara khusus ana memohon maaf kepada salah seorang peserta yang sudah menjawab dengan tepat pertanyaan dari ana di sesi ba'da subuh tadi, namun tidak mendapatkan hadiah. Atau nanti bisa ke panitia, nggih. Hal itu karena hadiah di tangan ana sudah habis. Semoga hadiah dari Allah akan lebih baik. Amin. Sekian kiranya pesan yang ingin ana sampaikan. Semoga semuanya pulang dengan selamat dan selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun penutupan dari kami selaku panitia tidak jauh berbeda dengan pembukaan ya. Di antaranya ya kami mengucapkan jazakumullahu khairan terutama kepada para guru kami hafizahumullahu taala. Selain beristifadah, kami juga bisa bagi. Dan ini adalah salah satu kebiasaan kepada guru-guru kami yang menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan mereka. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada para asatidzah, pegiat dakwah dan ikhwah sekalian yang turut hadir untuk mengikuti daurah multaqa duat yang keempat ini. Bayangkan kalau misalnya panjenengan tidak hadir, siapa yang akan mendengarkan kajian dari guru-guru kita? Dan panitia makanannya ya mubazir, tidak ada yang makan ya. Maka kami ucapkan syukron katsiran jazakumul khairan atas waktu yang disempatkan. Tak lupa juga kami selaku ketua mengucapkan syukron katsiran jazakumullah khairan kepada para panitia yang masya Allah di tengah-tengah kesibukan mereka juga mereka menyempatkan untuk kerja bakti bersama menyiapkan daurah ini dengan semaksimal dengan seusaha mereka. Meskipun demikian, ya pastinya ada kekurangan, keluputan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebagaimana tadi ada beberapa saran, masukan ya, yang mungkin tidak membuat peserta nyaman. Maka kami sekali lagi mohon maaf, mohon diikhlaskan, semoga tidak sampai akhirat nanti. Kita jaga ukhuwah kita bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini dinilai pahala sehingga menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat nanti. Amin. Kemudian yang terakhir, kami berpesan semoga ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita itu benar-benar kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ilmu tersebut benar-benar bermanfaat. Jangan seperti pohon yang tidak berbuah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.